Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu topik yang sering ditanyakan. Dari berbagai pertanyaan, saya hanya rangkum satu materi yang wajib Anda dengar saat ini. Nah, sebelum saya lanjut, bagi Anda yang belum subscribe channel YouTube saya, silahkan di-subscribe dulu. Dan yang belum tekan tombol loncengnya, silahkan tekan tombol loncengnya. Tujuannya agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi setiap saya upload video. Baik, mulai saya hitung 1-3, silahkan saya tunggu Anda untuk subscribe terlebih dahulu channel YouTube saya, Siduma Sekarang. 1, 2, 3. Nah, pertanyaan ini sudah ada beberapa kali ditanyakan lewat DM Instagram dan WhatsApp pribadi saya. Kenapa saya akhirnya membuat konten atas pertanyaan ini? Karena kalau saya balas hanya lewat DM dan WhatsApp saja, hanya orang yang tanya saja yang mendapatkan manfaat. Semoga dengan adanya video ini, banyak orang yang akhirnya bisa mendapatkan manfaatnya dan dapat membantu menyelesaikan problem untuk memulai bisnis. Pertanyaannya adalah bagaimana langkah sederhana memulai bisnis? Ya, itu pertanyaan yang sering sekali ditanyakan lewat DM atau WhatsApp pribadi saya. Pertanyaannya adalah bagaimana langkah sederhana untuk memulai bisnis? Saya yakin sekali Anda yang nonton video ini, sudah memiliki rencana untuk membangun suatu usaha atau memulai berbisnis tapi tidak kunjung memulainya. Ada satu ungkapan, bisnis itu dijalankan, bukan dipikirkan. Karena kalau cuma dipikirkan aja, bisnis atau usaha Anda jelas nggak akan pernah jalan, ya. Tapi kalau dijalankan, pasti akan mikir bagaimana mendapatkan profitnya, mikir bagaimana bisa mengontrol bisnis Anda sendiri, gimana nanti bikin kontennya dan lain sebagainya. Jadi, kalau Anda sudah berencana membuka usaha, apapun itu usahanya, sok langsung buka aja. Jadi Anda tahu apa yang harus Anda lakukan nanti setelah buka. Jangan cuma mikir aja tapi nggak buka-buka. Bisnis Anda tidak akan pernah jalan. Hampir semua orang yang bergerak untuk berbisnis atau membuka usaha tapi nggak mulai-mulai itu karena banyak mikir negatifnya. Dan rata-rata yang dipikirkan, nanti kalau nggak jalan gimana, nanti kalau nggak profit gimana, nanti kalau nggak bertahan lama gimana, nanti kalau nggak laku gimana. Ini jelas soal positive mindset. Ini sering sekali saya bahas di forum meeting saya. Mindset adalah bagaimana kita berpikir dalam menghadapi hal tersebut. Kalau nanti gagal ya coba lagi. Kalau nanti nggak laku nih, berarti Anda harus benahi kontennya dulu, benahi cara jualannya dulu. Mindset yang positif adalah poin utama dalam diri Anda bertahan menjalankan suatu bisnis atau usaha. Tanpa adanya mindset yang positif, jangan berharap bisnis yang Anda jalankan akan bertahan lama. Nah, tapi namanya buka usaha itu kan butuh modal ya. Dan sebagian orang akan berhenti ketika bahas soal modal. Beberapa orang yang sering sharing sama saya nggak punya modal bisnis, tapi sering banget traktir pacarnya gitu. Balik lagi sebenarnya itu tentang mindset positif. Ternyata saya belum bisa memulai bisnis itu bukan karena saya tidak punya modal, tapi saya tidak punya mentor, ya. Karena saya tidak punya mentor. Ketika saya punya mentor, akhirnya saya bisa mendapatkan solusi terbaik untuk saya memulai bisnis. Dan ternyata modal itu nomor sekian lah ya. Itu sih menurut saya ya. Ini menurut saya. Yang saya sharingkan ini sesuai pengalaman saya. Jadi kalau Anda tidak cocok dengan konten ini, dengan video ini, ya silahkan skip aja. Cari tips yang lain yang menurut Anda sesuai dengan keinginan Anda, yang pasti bisa dapat membantu Anda untuk memulai bisnis. Karena poin yang akan kita bahas ini, intinya saya butuh komunitas dan saya butuh mentor. Karena saya tidak punya modal besar untuk jalankan suatu usaha pada waktu itu. Saya tidak butuh pada waktu itu saya tidak punya modal besar untuk menjalankan bisnis.
Puji Tuhan karena saya berani untuk memulai dan saya niatkan diri saya untuk memulai. Saat ini saya bisa memegang jalur distribusi bisnis network marketing suatu perusahaan hanya dengan modal yang sangat dan super minim sekali. Ya, hanya dengan modal yang sangat kecil dan super minim sekali. Tapi modal kecil juga ada kelemahannya. Ketika Anda tidak membangun mindset yang positif dalam diri Anda, karena modalnya minim, karena modalnya kecil, Anda menganggap ketika usaha Anda ini tidak bisa jalan atau tidak jalan, yang ada dalam pikiran Anda, udah deh ikhlasin aja, toh modalnya cuma kecil. Kalau dalam bahasa Jawanya, idep-idep kalah main. Idep-idep kalah main. Itu pola pikir bodoh yang tertanam dalam diri Anda. Dan itulah yang akhirnya menjadikan bisnis Anda gagal. Gagal bagi saya ketika Anda menyatakan diri Anda berhenti. Ya, ini perlu digarisbawahi. Gagal bagi saya ketika Anda menyatakan berhenti dalam membangun suatu bisnis. Berhenti dalam membangun suatu bisnis. Tips menarik menurut saya ketika Anda merasa gagal dalam bisnis. Tipsnya sangat simpel sekali, sangat mudah sekali. Istirahat dulu sebentar, refreshing dulu. Ingat, sebentar saja, jangan kelamaan. Kalau kelamaan bahaya, Anda akan merasakan kenyamanan yang berlebih. Ya, merasakan kenyamanan yang berlebih, atau sering kita sebut zona nyaman. Kalau sudah istirahat, silakan temui mentor Anda, lalu konsultasikan problem Anda, masalah Anda. Minta solusi terbaik ke mentor Anda, lalu bangkit lagi. Jadi kalau gagal, istirahat sebentar aja, lalu bangkit lagi, lalu gerak lagi. Gitu. Ingat, jangan sekali-kali mencoba untuk berhenti, karena berhenti menurut saya adalah gagal. Berhenti adalah gagal. Baik teman-teman sekalian, jadi bagi saya tidak ada yang namanya kamus gagal. Yang ada hanyalah sukses dan belajar. Sukses dan belajar. Nanti kalau kalian sukses ya harus tetap belajar. Kalau kalian tidak sukses, ambil pelajarannya. Makanya prosesnya namanya belajar. Tidak ada kata gagal, yang ada hanyalah sukses dan belajar. Itu adalah poinnya. Sukses dan belajar. Kalau kalian sukses, tetap belajar. Kalau Anda belum sukses, ya tetap belajar. Jadi gagal itu karena kalian berhenti. Jadi ketika Anda menjalankan suatu bisnis apapun, ketika Anda berhenti, artinya Anda sudah gagal. Nah, sekarang masuk ke topiknya ya. Bagaimana langkah sederhana memulai bisnis Anda? Bagi saya langkah memulai bisnis atau membuka usaha, yang terpenting bagi saya bukan apa bisnis atau usahanya. Sekali lagi ya, yang terpenting bagi saya bukan apa bisnis atau usahanya, tapi kenapa Anda mau memulai bisnis. Bukan what, tapi why-nya dulu. Bukan what, tapi why-nya dulu. Bukan apa, tapi kenapanya dulu. Pertanyaan saya untuk Anda, kenapa Anda mau memulai berbisnis? Kenapa Anda mau memulai berbisnis? Itu pertanyaan penting yang harus Anda jawab. Pertanyaan saya sekali lagi untuk Anda, kenapa Anda mau memulai berbisnis? Di sini kita mulai membahas future hope atau harapan masa depan. Kenapa Anda mau memulai untuk berbisnis? Setting goal Anda dulu sebelum Anda memulai untuk berbisnis. Kenapa Anda mau berbisnis? Problem apa yang sedang Anda alami saat ini sehingga Anda memutuskan untuk berbisnis? Atau mungkin ada harapan besar Anda sehingga Anda memutuskan untuk berbisnis? Selesaikan pertanyaan itu dulu. Setelah dapatkan jawabannya yang paling menggerakkan hati Anda, menggerakkan diri Anda untuk memulai, namun problem berikutnya Anda adalah minim modal. Silakan bisa hubungi saya untuk konsultasi lewat WhatsApp pribadi saya di nomor yang akan saya tuliskan di sebelah sini. Silakan bisa hubungi nomor saya ketika Anda sudah bisa menjawab pertanyaan saya tadi, Anda sudah mendapatkan jawabannya yang paling menggerakkan hati Anda, diri Anda. Kenapa saya akhirnya mau berbisnis, mau memulai bisnis? Ada alasannya kenapa. Tapi akhirnya problem berikutnya karena Anda tidak punya modal, karena Anda modalnya sangat minim sekali. Bisnis apa yang seharusnya saya jalankan dengan kondisi modal yang sangat minim sekali? Nah, silakan WhatsApp saya, silakan japri saya, atau silakan bisa hubungi nomor saya untuk kita bisa sharing-sharing sebentar. Baik, semoga sedikit informasi dari saya ini dapat menjawab pertanyaan Anda yang sedang ingin memulai bisnis. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, share video ini ke teman dan saudara Anda.
Semoga dengan Anda share video ini, Anda dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Karena sebaik-baiknya kita adalah yang bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Saya Sudo Baskara, salam sukses berkelimpahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.